Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Subscanon akan menjelaskan proses pembuatan koloid agar-agar. Alat dan bahan yang diperlukan. Alatnya ada panci, ada loyang, dan ada centong sayur. Selanjutnya untuk bahan ada air secukupnya, nutrijel atau agar-agar, dan gula secukupnya atau sesuai selera. Berikut proses pembuatan agar-agar. Pertama-tama kita buka kemasannya, lalu tuangkan nutrijel atau agar-agarnya tadi ke panci. Setelah itu kita beri gula secukupnya atau sesuai selera. Lalu beri air secukupnya. Panaskan di kompor dengan api sedang, lalu diaduk hingga tidak ada gumpalan. Aduk hingga mendidih seperti ini. Setelah itu matikan kompor. Lalu tuangkan ke loyang. Diamkan beberapa saat. Setelah agar-agarnya dingin, kita letakkan di piring. Dan agar-agar siap dihidangkan. Penjelasan. Koloid agar-agar. Agar-agar adalah jenis makanan yang berbentuk koloid atau padatan kenyal yang biasanya terbuat dari rumput laut. Dalam agar-agar mengandung vitamin, mineral koloid, yodium, asam lemak esensial, asam amino, dan berbagai enzim. Agar-agar berupa gel kenyal yang mengandung banyak air. Agar-agar adalah koloid jenis gel pendispersi padat dan medium terdispersi cairan. Pembuatan koloid. Pembuatan koloid bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu kondensasi dan dispersi. Proses pembentukan koloid pada agar-agar pada saat pemasakan terjadi reaksi hidrolisis. Bila suhu menurun, maka keragenan akan membentuk struktur heliks ganda dan membentuk polimer, dan penurunan suhu terus berlanjut. Maka polimer ini akan terikat saling secara kuat, dan dengan semakin bertambahnya bentuk heliks, akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Macam-macam sifat koloid. 1. Efek tindal. Sifat koloid yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Tyndall. Efek tindal merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh efek tindal dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita membuka jendela pada siang hari. Saat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, maka akan terlihat jelas partikel-partikel debu yang berterbangan. Hal ini karena ukuran partikel debu jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya. 2. Gerak Brown. Pada 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerak partikel koloid. Ia menemukan ternyata secara mikroskopis, partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. 3. Adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. 4. Koagulasi. Koagulasi adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid, lebih besar dari 100 nanometer. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga menggumpal atau mengeras bagian putih dan kuningnya. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dimengerti. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.